teman-teman pemula, khususnya pencinta ikan koi. Hari ini saya mau berbagi mengenai berapa sih bottom drain yang baik untuk kolam ikan koi. Nah, ini pertanyaan muncul dari berbagai pengalaman yang kita hadapi ketika melihat kolam kita penuh dengan kotoran-kotoran, baik sisa makanan maupun kotoran dari ikan koi itu yang tidak terserap ke dalam otak chamber. Nah, tentu kita lihat teman-teman berapa luas kolam yang akan kita buat. Lalu bagaimana bottom drain ini bisa menyerap kotoran-kotoran yang ada di dalam kolam masuk ke kotak chamber. Menjawab pertanyaan ini, sebenarnya berapa jumlah bottom drain yang diperlukan di dalam kolam tidak menjadi satu hal yang penting yang mempengaruhi secara keseluruhan mengenai fungsinya, tetapi lebih pada letak di mana bottom drain itu berada, sehingga bottom drain itu berfungsi dengan maksimal. Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang baik, sehingga kolam yang kita miliki tetap menjadi kolam yang bersih dan sehat, karena tidak ada kotoran-kotoran yang mengendap, baik yang diakibatkan makanan sisa maupun kotoran-kotoran ikan koi itu. Nah, bottom drain harus diletakkan di daerah yang paling rendah di dalam kolam itu, dengan tujuan supaya kotoran-kotoran yang lain bisa turun dan terhisap oleh bottom drain itu. Nah, bisa saja bottom drain itu berfungsi secara natural, artinya bahwa kemiringan dari kolam itu memang sudah diarahkan diarahkan menuju bottom drain, sehingga kotoran itu akan dengan sendirinya melalui tekanan-tekanan air dan gelombang-gelombang air, baik yang diciptakan oleh pancuran, gerujukan ataupun pergerakan ikan, menuju kepada letak yang terendah di mana bottom drain itu ada, sehingga bottom drain itu berfungsi dengan maksimal, membawa kotoran itu masuk ke dalam chamber. Nah, oleh karena itu, hal yang sangat terpenting bukan berapa banyaknya, tetapi bagaimana tempat dan letak dari bottom drain itu, sehingga bottom drain itu berfungsi dengan baik. Nah, teman-teman, jadi jumlahnya bisa 1, 2, atau lebih. Yang terpenting adalah letak dari bottom drain itu, sehingga bottom drain itu bisa berfungsi maksimal untuk menyerap kotoran di dalam kolam ikan itu sendiri. Yang berikutnya, bottom drain bisa bekerja berfungsi dengan maksimal ketika dibantu oleh arus atau gelombang air yang diarahkan kepada lubang bottom drain itu. Mungkin teman-teman bisa membuat satu arus di dalam kolam itu yang mendorong
fungsinya yang mendorong setiap kotoran yang ada di dalam kolam itu menuju saluran bottom drain, sehingga semua kotoran itu terserap ya, melalui bottom drain itu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu cara memaksimalkan fungsi dari bottom drain sehingga kolam kita tetap menjadi bersih. Tidak ada daerah-daerah di mana pengendapan dari kotoran-kotoran baik yang dihasilkan oleh ikan itu sendiri maupun makanan-makanan yang sisa. Yang terakhir dari sharing saya, yang terpenting adalah juga harus diperhatikan buat teman-teman untuk mengelola cara memberi makanan ikan. Kenapa? Karena dengan mengelola atau memberi makanan ikan yang baik, yang tepat dan benar, ini juga akan memperingan atau mempermudah kerja dari bottom drain. Ya, artinya begini. Jadi kalau kita memberi makanan ikan secukupnya sehingga tidak ada makanan-makanan yang berlebihan yang mengakibatkan ya, pengendapan yang membuat banyaknya kotoran-kotoran di dalam kolam itu. Belum lagi nanti dibantu oleh kotoran-kotoran yang keluar dari ikan, karena ikan terlalu banyak makan sehingga dia pun mengolah tubuhnya dan memproses, dan sering ikan itu juga mengeluarkan kotoran-kotoran. Nah, kalau ini tidak bisa diolah dengan atau diatur, maka akan menimbulkan banyak kotoran di dalam kolam ikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, teman-teman perlu diperhatikan juga bagaimana cara memberi makan ikan sehingga tidak ada makanan yang tersisa yang mengakibatkan pengendapan dan menjadi kotoran di dalam ikan atau di dalam kolam ikan itu sendiri. Nah, ini sangat penting. Jadi, menjawab pertanyaan ini, berapakah banyaknya yang baik untuk kolam ikan? Bukan menjadi hal yang sangat terpenting, tetapi berapa tepat jumlah yang diperlukan, yaitu dilihat dari berapa besar kolamnya itu sendiri dan bagaimana letaknya tempat itu, tempat di mana bottom drain itu berada, lalu juga sistem yang membantu bottom drain untuk berfungsi dengan baik. Kira-kira sharing ini saya harap bisa membantu khususnya teman-teman pemula untuk menentukan berapa bottom drain yang kita akan buat di dalam kolam kita. Demikianlah sharing saya hari ini untuk teman-teman khususnya pemula dalam membuat kolam ikan koi dengan bottom drain yang tepat sehingga menghasilkan kolam yang baik, sirkulasi air yang baik, menghasilkan kejernihan dan kesehatan air kolam sehingga ikan-ikan koi teman-teman menjadi sehat. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.